Filsafat agama. Pada tahun 2011, Kementerian Agama melalui Dirjen Diktis mencoret program studi Prodi Filsafat Islam menjadi Filsafat Agama. Padahal, Filsafat Islam ada dalam khasana pemikiran Islam dan juga telah menjadi prodi di banyak perguruan tinggi Islam. Sedangkan Filsafat Agama merupakan produk dari kajian agama di Barat dan tidak ada dalam tradisi intelektual Islam. Sejak zaman modern, diskursus agama di Barat berpindah dari tangan teolog ke tangan para filosof. Pernyataan teologi was subservient to philosophy atau under the tutelage of philosophy adalah realitas yang tidak disesali. Artinya, teologi menjadi bulan-bulanan para filosof. Untuk sekedar menyebut beberapa nama, Sartre, Heidegger, Jung, Ludwig Feuerbach, William James, Nietzsche, Kant, dan lain-lain adalah filosof-filosof yang bicara soal agama, padahal mereka tidak punya otoritas untuk bicara teologi. Para pakar sosiologi, psikologi, antropologi, dan lain-lain pun ikut-ikutan membawa agama karena disiplin mereka. Para sosiolog menggunakan teori evolusi Charles Darwin untuk menjustifikasi adanya perubahan dalam agama. Herbert Spencer juga mengikuti. Friedrich Max Muller, Emil Durkheim, Rudolf Otto, dan lain-lain mengaitkan agama dengan realitas sosial. Akhirnya, wacana keagamaan mereka itu tidak lagi bisa disebut teologi. Mereka lalu menciptakan apa yang mereka sebut philosophy of religion. Filsafat agama adalah suatu disiplin ilmu yang metode dan basis teorinya adalah filsafat barat. Objeknya adalah semua agama. Maka ketika filsafat membahas agama-agama itu, worldview barat berada pada posisi grade A. Doktrin filsafat berada di atas doktrin agama-agama. Di sini pembahasan agama berada pada zona bebas agama, tapi tidak bebas dari worldview barat. Di era postmodern, disiplin ilmu ini kemudian dikembangkan menjadi filsafat agama lintas kultural, cross-cultural philosophy of religion. Ini berarti bahwa objek kajian filsafat agama diperluas dari sekedar agama yang ada dalam kultur barat menjadi agama-agama dan kepercayaan yang berasal dari kultur lain. Metode dan cara pandangnya tetap pemikiran filsafat, sosiologi, dan antropologi barat. Agama hanya dianggap sebagai produk dari kreativitas manusia dan akan terus berubah sebagaimana makhluk hidup, living organism. Namanya pun diubah menjadi sekedar penumpuan tradisi, cumulative tradition. Namun, menurut Thomas Dean, benih-benih disiplin ilmu filsafat agama telah ada sejak tahun 1950-an, berbuah pada tahun 1960-an, membesar pada tahun 1970-an dan menjadi buah masak pada tahun 1980-an. Benihnya adalah buku filsafat agama Ninian Smart, Reason and Fight, diikuti oleh karya Wilfred Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion, yang membahas pemahaman agama lintas kultural dan kehidupan keagamaan sebagai sebuah dinamikal historical continuum dan bukan merupakan sistem tertutup. Periode pembesaran ditandai oleh penerbitan Essay Analytis William Christen, Occupation of Religion Doctrines. Ditambah lagi ketika karya keroyokan para filsuf dan pakar sejarah agama yang berjudul Truth and Dialogue in the World Religion, Conflicting Truth Claim 1974 dan yang disunting oleh John Hick terbit, buah itu menjadi semakin besar ketika Raimundo Panikkar menerbitkan bukunya The Intra-Religious Dialogue 1978 dan Hick sendiri menulis buku Philosophy of Religion. Sebagai titik kulminasi dari wacana ini adalah terbitnya karya Wilfred Smith yang berjudul Toward World Theology dan karya John Hick berjudul Problem of Religious Pluralism dan Interpretation of Religion. Dalam karyanya inilah Hick mendeklarasikan perlunya teologi global. Jadi, buah masak dari disiplin filsafat agama adalah pluralisme agama. Goal giternya adalah Smith dan Hick. Jika seseorang memilih menjadi sarjana program studi filsafat agama di perguruan tinggi Islam, boleh jadi ini hanya akan menambah barisan penggugat fatwa MUI. Artinya, dari prodi ini akan lahir sarjana-sarjana pluralis yang akan percaya bahwa semua agama itu sama benarnya dan Islam bukan yang paling benar. Dr. Hamid Fahmi Zarkashi.